Selamat sore para Romo, Ramani, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan ini, ya kami akan kembali melanjutkan pembahasan tentang Karania Meta Sutta. Jadi saya akan menggunakan slide, ya. Jadi tolong admin jadikan saya sebagai co-host. Baik. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Karania Meta Sutta atau yang biasanya juga disebut sebagai Meta Sutta. Sebelumnya, ya mari kita bersama-sama membaca sutta tersebut. Inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat untuk mewujudkan keadaan damai. Ia seyogianya mampu, lurus, sungguh lurus, mudah dinasihati, lembut, dan tidak angkuh. Merasa puas, mudah disokong, sedikit kesibukan, hidup bersahaja, indria tenang, cermat, tidak sembrono, tidak menggayuti keluarga-keluarga. Tak melakukan sesuatu sekecil apapun yang dapat dicela bijaksanawan lainnya. Semoga bahagia dan aman tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Makhluk hidup apapun adanya tanpa kecuali, yang tergerak ataupun yang kokoh, yang panjang ataupun yang besar, yang sedang, pendek, kecil, gemuk, yang tampak maupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah ada atau yang akan muncul, semoga semua makhluk hidup bahagia. Tidak menipu satu sama lainnya, tidak menghina siapapun dimanapun. Tak seyogianya karena marah dan benci, saling mengharapkan menderita. Ya, itu kira-kira yang kemarin. Masih ada lagi. Sorry. Ya. Bagaikan sang ibu dengan nyawa melindungi putra tunggalnya sendiri. Demikian pula terhadap semua makhluk hidup. Kembangkanlah pikiran yang tiada hingga. Kembangkanlah pikiran cinta kasih yang tiada hingga ke segenap dunia, ke atas, ke bawah, ke samping, tiada penghalang, tiada benci, tiada seteru. Ya, maksudnya tiada musuh. Ya, kalau tidak salah kemarin sampai di sini pembahasannya. Tapi kita akan mereview kembali apa yang telah dibahas minggu sebelumnya. Bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya kita mulai membahas syair yang ke-6, yaitu tidak menipu satu sama lainnya, tidak menghina siapapun, ya, dimanapun, tak seyogianya karena marah dan benci, saling mengharapkan menderita. Ya, tidak menipu satu sama lainnya, tidak menghina siapapun dimanapun. Ya, dimanapun itu artinya ya, entah itu di waktu apakah di kampung-kampung atau di lapangan terbuka, apakah pada saat keluarga sedang berkumpul, ya pada saat teman-teman sedang berkumpul, ya pada saat kumpul di wihara misalnya, ya. Jadi itu tidak merendahkan pihak lain, tidak menghina siapapun, ya. Dan siapapun di sini juga maksudnya itu adalah entah dia itu kalau di zaman dulu, ya, entah itu dia seorang brahmana, dia seorang satria, dia seorang
Pak Bajita, dia adalah seseorang yang sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga, atau dia masih berumah tangga, apakah orang yang sedang bahagia, apakah orang yang sedang menderita, apakah dia seorang pengurus wihara, apakah dia hanya umat biasa, ya, apakah dia kedudukan dia di masyarakat, kedudukannya tinggi, atau di masyarakat dia kedudukannya rendah, atau tidak ada kedudukan apa-apa, dia kaya atau miskin. Jadi semuanya diusahakan tidak menghinanya, ya. Dan menghina seseorang dikatakan di dalam kata-kata itu bisa berdasarkan kelahirannya, ya, maksudnya itu zaman dulu kalau dia kelahiran misalnya dulu kan ada 4 kasta. Jadi kalau kastanya rendah itu dihina, atau dia dari silsilah keluarga dari orang yang terkenal, misalnya kalau di zaman dulu itu marga, ya, marga. Jadi kalau marganya, wah ini marga yang elit ini, ya. Jadi bukan ya, lalu marga yang rendah gitu, ya. Jadi itu bukan berdasarkan marga juga, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan profesi, ya, juga bukan berdasarkan kemahiran yang dimilikinya, keterampilan yang dimilikinya. Jadi jangan karena dia itu tidak memiliki keterampilan apa-apa lalu lantas dihina, atau dia karena penyakit, ya, punya penyakit yang menular misalnya, lalu kita menghina dia, mukanya kurang ganteng, kurang cantik, lalu lantas kita menghinanya. Dia orangnya kotoran batinnya itu masih banyak, lalu kita menghinanya. Dia sering melakukan pelanggaran sila, kita juga menghinanya. Jadi bukan karena itu lantas kita menghina seseorang, ya. Kemudian ya tidak karena marah dan benci saling mengharapkan menderita, ya. Marah di sini, ya, marah di sini itu adalah menunjukkan, ya, biasanya marah di sini ditunjukkan dengan misalnya memukul, sampai memukul, atau sampai menggunakan kata-kata, menggunakan ucapan yang menyakitkan, ya. Kemudian benci di sini, ya, dari batin merasa benci itu, lantas saling mengharapkan pihak lain itu menderita, ya. Jadi mengharapkan pihak lain menderita. Jadi itu yang kemarin sudah dibahas. Kemudian yang sudah dibahas juga, bagaikan sang ibu dengan nyawa melindungi putra tunggalnya sendiri. Demikian pula terhadap semua makhluk hidup, kembangkanlah pikiran yang tiada hingga. Jadi terhadap semua makhluk hidup seyogianya dikembangkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih, sama seperti seorang ibu dengan putra tunggalnya. Bahkan dengan nyawanya sendiri dia bersedia untuk melindungi putra tunggalnya itu, ya. Walaupun bertaruh dengan nyawanya, dia tetap ingin melindungi anak tunggalnya. Jadi demikian pula terhadap makhluk hidup yang lain. Seyogianya kita juga mengembangkan cinta kasih yang sama. Jadi ibu ini dia bersedia mempertaruhkan nyawanya itu karena dia sangat mencintai putranya itu. Dan seyogianya terhadap, ya, makhluk hidup yang lain juga kita kembangkan cinta kasih yang sama. Ya, ini memang bicaranya gampang, tapi tidak mudah dipraktekkan, tapi bisa, ya. Dan seyogianya dicoba untuk dikembangkan. Syair berikut adalah: kembangkanlah pikiran cinta kasih yang tiada hingga ke segenap dunia, ke atas, ke bawah, ke samping, tiada penghalang, tiada benci, tiada seteru. Ya, jadi di sini juga dikatakan, ya,
pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih itu bahasa Palinya itu metta, ya, metta, yaitu sama seperti kita mempunyai pikiran yang penuh dengan metta adalah pikiran seperti kita terhadap selain seorang ibu terhadap anaknya, juga seperti seorang pikiran yang terhadap seorang sahabat, ya, sahabat yang sangat sangat kita kasihi, ya. Jadi kata metta itu sebetulnya berasal dari kata mita. Mita itu mitra, ya, seorang sahabat, ya, yang sangat kita kasihi. Jadi kita selalu menghadapkan hal-hal yang baik terjadi pada dirinya. Kita selalu mengharapkan dia selalu mendapatkan hal-hal yang baik, ya. Dan kalau dia mengalami apa-apa, kita mencoba untuk kita berusaha untuk melindunginya. Ya, itu yang namanya metta. Kemudian kesegenap dunia. Dunia di sini ya dikatakan bahwa ada 3 jenis dunia, ya, dunia makhluk hidup, ya, dunia benda mati, misalnya gunung, sungai, ya, batu-batu dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada lagi yang secara keseluruhan dunia sangkara. Ya, dunia sangkara yaitu segala hal-hal yang berkondisi. Jadi dalam syair ini maksudnya dunia di sini adalah dunia makhluk hidup. Jadi kembangkanlah pikiran penuh cinta kasih yang tiada hingga ke segenap dunia. Kemudian ke atas, ya, ke bawah, ke samping. Nah, ke atas itu ya sampai ke alam yang paling tinggi, ya, ke arupa loka, ya, ke arupa loka. Ya, kemudian ke bawah, ya, sampai ke ini neraka, ya, sampai ke neraka. Dan kita tahu bahwa neraka yang paling rendah itu adalah sampai ke Awici, ya, itu yang paling rendah. Ya, jadi dikatakan ya kembangkanlah pikiran yang penuh dengan cinta kasih itu ke atas, yaitu sampai ke tingkat paling tinggi dari arupa loka, lalu ke bawah sampai ke neraka awici, lalu ke samping, ya, ke alam yang disebut sebagai rupa loka, ya, itu termasuk dunia Brahma juga, ya. Jadi prinsipnya itu kalimat tersebut menyatakan ke seluruh alam semesta, ya, tiada penghalang, ya, tiada benci, tiada seteru. Tiada penghalang di sini itu maksudnya itu bahwa ini kan makhluk hidupnya itu ada di makhluk hidup itu masing-masing adalah individu. Jadi tidak ada sekat-sekat individu maksudnya, ya, tidak ada sekat-sekat individu. Ya, kemarin kita bahas sampai di sini. Nah, sekarang kita masuk yang baru, ya. Jadi tiada penghalang di sini adalah tidak ada lagi sekat-sekat antara individu. Jadi pokoknya semua sama rata. Jadi kita tidak membeda-bedakan lagi antara individu ini sama individu itu, orangnya orangnya ganteng cantik atau orangnya kurang ganteng kurang cantik, lalu orangnya kaya miskin gitu. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat, ya, sama rata semua. Kita kembangkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Tiada benci, tiada seteru. Benci itu maksudnya itu adalah pikiran yang berasal dari diri sendiri, ya, tidak bersahabat terhadap pihak yang lain. Nah, itu benci, ya. Kemudian tiada seteru, ya, juga tidak ada musuh. Ya, kenapa dibilang tidak ada musuh? Ya, nah ini maksudnya itu tidak ada yang membenci kita juga. Jadi dari kita sendiri kita tidak membenci pihak lain, dari pihak lain juga tidak membenci kita. Kenapa sampai pihak lain tidak membenci kita? Nah, ini kita harus masuk ke satu sutta yang ada di Anguttara Nikaya dan juga di dalam Vinaya Pitaka disebutkan bahwa bagi mereka yang sering memancarkan metta, maka dia akan mendapatkan 11 manfaat. Ya, jadi ia bisa tidur dengan nyaman, ia bisa bangun dengan nyaman, ia tidak mengalami mimpi buruk,
ia disenangi orang-orang, ya, ia disenangi makhluk-makhluk bukan manusia, misalnya peri, makhluk halus, hantu, yaka, dan sebagainya. Dan dia juga dilindungi oleh para dewa, karena para dewa juga sangat sayang sama dia, karena dia sering memancarkan meta. Ia tidak mempan oleh api, racun, atau senjata tajam. Kemudian ia cepat memasuki samadhi, air mukanya jernih, bersinar, maksudnya adalah wajahnya cerah, ia tidak bingung saat meninggal, ia bila belum memasuki, bila belum menembusi yang tertinggi, maksudnya itu mencapai nibbana, ia akan terlahir di alam Brahma. Ya, tentu saja ini kalau dia sudah mencapai meta jana, ya, dia sudah mencapai jana, ya, sehingga ya setelah meninggal ia akan terlahir di alam Brahma. Jadi dari 11 manfaat ini kita bisa lihat bahwa bagi mereka yang sering memancarkan meta, ya, kalau ke samping dia disenangi orang-orang, lalu ke atas dia juga disayangi oleh para dewa, ya, bahkan dia nanti bisa terlahir sebagai Brahma, ya, atau ke bawah dia juga disenangi oleh makhluk-makhluk peta, makhluk-makhluk peri, lalu makhluk yaka begitu. Ya, jadi oleh karena itu di sini dikatakan bahwa tiada seteru, ya, tidak ada musuhnya, karena hampir semua makhluk hidup itu senang sama dia, ya, orang-orang senang sama dia. Para dewa juga senang sama dia, makhluk-makhluk halus juga senang sama dia, hantu senang sama dia, ya. Jadi itu karena dia sering memancarkan meta. Jadi itu yang dimasukkan dengan tiada seteru, ya, tiada seteru. Iya, ya. Jadi oleh karena itu ya. Seringkali, jadi kalau kita mendengar cerita orang yang mampu melihat makhluk halus, misalnya kalau ada orang suka membaca parita, suka melakukan pelimpahan jasa terhadap makhluk-makhluk di sekitarnya, makanya waktu dia sedang membaca parita, banyak yang datang, ya, karena mereka senang sama dia, senang sama getaran-getaran yang ada di sekitarnya, lalu juga mengharapkan adanya pelimpahan jasa untuk mereka. Ya, jadi itu kira-kira manfaat dari yang bisa didapatkan bagi mereka yang sering memancarkan meta. Ya, jadi tiada penghalang, ya. Maksudnya itu tadi di sorry. Oh, ya maaf. Ya, jadi tadi dikatakan, ya, kembangkanlah pikiran cinta kasih yang tiada hingga ke segenap dunia, ke atas ke bawah aja, ke samping, tiada penghalang, tiada benci, tiada seteru. Jadi tiada penghalang di sini adalah ke segenap dunia, ya, ke segenap dunia. Ya, kemudian tiada benci adalah itu kebencian yang berasal dari diri kita terhadap makhluk yang lain, atau tiada seteru, ya, makhluk yang lain juga tidak membenci sama kita. Ya, itu kira-kira maknanya. Nah, sekarang kita masuk ke syair yang ke-9. Ya. Baik saat berdiri, berjalan ataupun duduk, berbaring, sejauh tidak tertidur, setelah memantapkan sapi seperti ini, maka dikatakan inilah kedamaian, inilah kediaman Brahma. Ya. Jadi pengembangan meta ini bukan hanya pada saat kita sedang meditasi saja. Jadi pengembangan meta ini juga, ya, seyogianya dilakukan pada
pada saat kita sedang berada dalam posisi yang lain, pada saat berdiri, pada saat berjalan, atau pada saat sedang duduk biasa, bukan duduk meditasi, pada saat berbaring. Ya, sejauh tidak sedang tertidur. Nah, kalau kita sedang tertidur, ya berarti memang kita saat itu tidak bisa mengembangkan meta. Ya, jadi pengembangan meta itu bukan hanya terbatas pada posisi tertentu saja. Jadi boleh dikatakan pengembangan meta itu dikembangkan, ya dilakukan, ya sepanjang hari, sejauh ya kita tidak sedang dalam kondisi tidur. Jadi jadi pengembangan meta ini ya ini boleh dikatakan juga kita perlu menegakkan sati. Ya, kita perlu menegakkan prasyaratnya itu kita bisa mengembangkan meta, kita harus memiliki sati. Ya, jadi sehingga di sini dikatakan setelah memantapkan ya sati seperti ini, ya, maka dikatakan inilah kediaman Brahma. Jadi dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa pengembangan sati itu sangat penting. Ya, entah itu kita sedang meditasi, kita mau mengembangkan meta atau kita mau melakukan hal-hal baik lainnya, itu sati, itu eling, itu ingat, itu sangat penting. Ya, karena itulah yang mendahului dari segala perbuatan baik yang akan kita lakukan, termasuk saat mengembangkan sati. Ya, kemudian tadi dikatakan bahwa pengembangan meta itu bukan hanya sedang duduk bersila saja, tapi waktu berdiri, berjalan, sedang berbaring itu pun dilakukan. Tapi tentu saja untuk bisa mengembangkan meta dalam posisi yang lain itu kita juga perlu memantapkan dulu, mengembangkan meta dalam posisi duduk dulu pada saat sedang meditasi. Nah, kalau itu pengembangan meta pada saat sedang duduk bermeditasi itu sudah mahir, baru kita lakukan pada saat kita sedang berdiri, berjalan, berbaring. Ya, iya. Kemudian ya. Maka dikatakan, ya kalau dia bisa mengembangkan meta seperti itu, maka dikatakan inilah kediaman Brahma. Maksud itu, kalau dia bisa senantiasa mengembangkan meta seperti itu, maka dikatakan berarti dia itu sedang berdiam dalam Brahma. Ya, istilah bahasa Palinya itu Brahma Wihari, ya, berdiam dalam Brahma. Di dalam Dhamma kita mengenal ada 4 kediaman. Ya, ada 4 kediaman, ada satu namanya Dibba Wihari, lalu Brahma Wihari, Arya Wihari, dan Iriyapata Wihari. Ya, yang barusan kita dengar tadi itu adalah berdiam dalam Brahma. Ada juga berdiam dalam kondisi kedewaan. Apa yang dimaksudkan dengan berdiam dalam kondisi kedewaan? Jadi pada saat kita ingin seperti seorang dewa begitu, entah kita mencoba melakukan berbagai perbuatan baik, itu dikatakan itu kita berdiam dalam kedewaan. Maksudnya itu kita berdiam dalam berbagai perbuatan baik. Ya, kita berkutat untuk melakukan berbagai perbuatan baik. Itu yang namanya Dibba Wihari. Ya, kita berdiam dalam kedewaan. Kemudian yang kedua adalah kita berdiam dalam Brahma. Ya, Brahma Wihara atau Brahma Wihari. Ya. Jadi pikiran kita senantiasa berada dalam kondisi metta, karuna, mudita, dan upekha. Ya, karena dikatakan Brahma itu ya mempunyai
4 sifat, ya, 4 sifat. Dan ya, jadi makanya mungkin kalian pernah mendengar ada yang namanya Sunyan Fo, ya, atau sebetulnya tepatnya itu Sunyan Sen, ya, Sunyan Sen. Namanya Brahma 4 muka, ya. Nah, kenapa mempunyai 4 muka? Ya, beberapa waktu yang lalu saya dengar ada satu Bante Thailand mengatakan kenapa Brahma itu mempunyai 4 muka? Karena Brahma itu mempunyai 4 sifat. Ya, 4 muka itu melambangkan 4 sifat itu, yaitu metta, karuna, mudita, dan upekha. Ya, jadi bagi mereka yang senantiasa berdiam dalam kondisi pikiran yang penuh dengan metta, karuna, mudita, dan upekha, atau salah satu di antaranya, ya, dalam kondisi metta saja, itu boleh dikatakan dia sering berdiam dalam Brahma. Ya. Kemudian bagi mereka yang sudah mencapai kesucian, ya, mereka senang berdiam dalam kondisi maksudnya itu selalu menjadikan nibbana sebagai objek batinnya, ya, maka dikatakan dia berada dalam Arya Wihara, ya, yaitu berdiam dalam kondisi Arya. Kemudian bagi mereka yang dalam kegiatan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari itu mereka senantiasa menyadari apa yang mereka lakukan pada saat mereka sedang jalan. Mereka ini mereka sedang berjalan, mereka menyadari mereka sedang jalan. Saat sedang makan, mereka menyadari sedang makan, ya. Dengan saat sedang berbaring, mereka menyadari mereka sedang berbaring. Maka itu dikatakan mereka itu berdiam dalam Iriyapatha, ya, dalam berbagai posisi. Ya, itu juga merupakan suatu latihan. Jadi kalau misalnya dari 4 wihara ini, ya, 4 wihara ini, Dibha Wihara, Brahma Wihara, Arya Wihara, sama Iriyapatha Wihara, kalau kita susun-susun, biasanya itu tingkatannya itu pertama-tama yang kita lakukan adalah Iriyapatha Wihara. Jadi kita menyadari berbagai posisi kita, ya, dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Lalu setelah itu, ya, kita kembangkan lagi senantiasa melakukan perbuatan baik, ya, untuk supaya bisa seperti seorang dewa. Lalu setingkat lagi kita kembangkan Brahma Wihara, kita senantiasa memancarkan metta, karuna, mudita, dan upekha. Dan setelah itu, ya, kalau kita sudah mencapai kesucian, maka kita berdiam dalam Arya Wihara. Ya, jadi itu kira-kira, ya. Jadi dari keempat wihara ini, ya, empat-empatnya itu merupakan hal-hal yang sangat baik. Ya, oleh buku komentar itu dikatakan itu keempat hal yang sulit untuk kita mencari adanya cacat, ya, adanya hal-hal yang bisa dicela di antara hal itu, ya. Maksud itu, jadi keempat hal ini sebetulnya empat-empatnya itu hal yang bagus untuk dikembangkan, ya. Nah, jadi dalam konteks ini, ya, adalah Brahma Wihara adalah terutama mengembangkan metta, pikiran yang senantiasa diliputi oleh metta. Ya, baik, kita masuk ke syair yang terakhir, ya. Tak terjerumus dalam pandangan salah, memiliki sila dan penglihatan, menyingkirkan nafsu kesenangan indriawi, takkan terlahir dan terbaring dalam rahim lagi. Ya. Jadi Jadi dengan senantiasa berada dalam pikiran yang penuh dengan metta, ya, dikatakan berarti kita itu sedang berada dalam metta jana. Ya, metta jana. Ya. Jana di sini itu
Maksudnya itu kita perlu menyadari bahwa kalau menurut definisi zaman sekarang tentang jana, pada saat seseorang berada dalam jana, itu dia tidak menyadari apa-apa. Ya, dia tidak menyadari apa-apa. Jadi sehingga ya hanya mereka yang sedang berada dalam posisi duduk meditasi, duduk bersila, baru bisa mengembangkan meta jana. Ya, itu menurut definisi yang kita kenal sekarang. Ya, itu sebenarnya menurut Wisuddhimagga. Tapi kalau menurut Sutta, sebetulnya yang namanya meta jana itu baik kita sedang berjalan, kita sedang berbaring, ya, kita sedang melakukan hal-hal yang lain, itu bisa juga mengembangkan meta jana. Karena jana kalau menurut Sutta, ya, itu juga bisa kita masuki, ya, pada saat sedang duduk bermeditasi. Pada saat kita sedang berjalan, ya, jadi bukan hanya duduk bermeditasi saja. Dan pada saat kita sedang masuk jana, kita bisa menyadari hal-hal yang lain. Sedangkan kalau menurut definisi zaman sekarang, itu jana pada saat kita sedang masuk jana, kita sudah tidak tahu apa-apa lagi. Ya, jadi ini kita perlu memperhatikan hal ini. Jadi ketika seseorang sudah memiliki dasar-dasar meta jana, berarti batinnya itu sudah tidak lari ke sana kemari lagi, sehingga dia ya sudah mampu mengalami apa yang disebut sebagai nama rupa pariccheda jnana. Ya, jadi dia sudah mampu membedakan antara rupa sama nama, nama sama rupa, materi sama non materi, materi sama batin. Ya. Jadi karena sudah mampu membedakan yang mana yang namanya materi, yang mana yang namanya batin, materi pun dia sudah mampu membedakan, oh ini tanah, air, api, angin, batin pun ini dia bisa membedakan, oh ini yang namanya kesadaran, ini yang namanya sati, ini yang namanya kebencian, ini yang namanya batin yang bebas dari kebencian, begitu. Ya. Nah, jadi karena sudah mampu melihat ya komponen-komponen materi dan batin ini, sehingga dia sudah tidak lagi memiliki pandangan salah tentang Sakkaya Ditthi, bahwa dia sudah tidak memiliki pandangan salah lagi tentang adanya suatu diri dalam makhluk hidup. Ya, nah, dengan demikian ya dia sudah mencapai apa yang disebut sebagai Sakkaya Ditthi. Ya, dia sudah terbebas dari pandangan salah tentang Sakkaya Ditthi. Ya, karena kita tahu bahwa untuk mencapai tingkat kesucian yang paling dasar, Sotapanna atau Sotapatti, itu dia harus terbebas dari pandangan salah, ya, Sakkaya Ditthi, dia harus bebas dari wicikicca, dan dia juga harus terbebas dari pandangan salah bahwa dengan berbagai berbagai upacara, dengan berbagai ritual, menjalankan berbagai pantangan-pantangan, maka itu seseorang bisa mencapai kesucian. Nah, jadi salah satu di antaranya itu adalah pandangan salah, terutama dalam hal Sakkaya Ditthi. Jadi karena dia sudah mencapai meta jana, dia mampu melihat komponen-komponen materi dan batin, sehingga dia sudah terbebas, tidak terjerumus lagi dalam pandangan adanya atta. Ya, dia dengan kata lain dia sudah terbebas dari pandangan salah tentang Sakkaya Ditthi. Ya, ditambah lagi sudah terbebas dari dua kotoran batin lainnya, sehingga akhirnya dia mencapai tingkat kesucian kesucian Sotapanna. Nah, setelah Sotapanna, ya dia ini dikatakan, sebentar kita ke syairnya, ya dikatakan. Ya, jadi tak terjerumus dalam pandangan salah. Pandangan salah di sini adalah pandangan salah tentang Sakkaya Ditthi. Ya,
dan pandangan salah tentang silabata, kemudian pandangan salah tentang kemudian sudah terbebas juga silabata paramasa, kemudian terbebas dari keraguan-raguan, dan oleh karena itu dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna, lalu memiliki sila. Sila ini ya karena dia sudah mencapai kesucian Sotapanna, sehingga ya sila di sini adalah sila dari seorang Sotapanna, sehingga ya dikatakan bahwa dia sudah terbebas dari kelahiran di alam apaya, di alam rendah. Dia sudah terbebas dari kemungkinan terlahir di alam neraka sebagai peta, sebagai asura, dan memilih akhirnya ya karena sudah terbebas dari kotoran batin seperti itu ya, sehingga dia mulai memiliki penglihatan. Ya, penglihatan di sini adalah penglihatan tentang Dhamma yang sesungguhnya. Kemudian ya setelah itu ya dia secara perlahan-lahan mencapai sakadagami, lalu anagami. Pada saat mencapai anagami ya berarti pada saat itu nafsu kesenangan indriawinya itu juga sudah mulai terkikis, sudah mulai juga habis ya, dan akhirnya ya dia bisa mencapai tingkat arahat. Kalau dia latihan lebih lanjut, dia mencapai tingkat kesucian arahat. Kalaupun tidak dalam kelahiran ini tidak mencapai arahat, karena dia sudah anagami, kalaupun dia mati, ya dia meninggal, dia akan terlahir di alam sudawasa. Ya, dan nanti di alam sudawasa di sana dia akan terlahir dia akan mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, kira-kira itu isi dari syair yang ke-10 atau yang terakhir itu. Nah, kalau dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat, ya berarti dia tidak akan berbaring di rahim manapun. Yang maksud itu dia tidak akan mengalami kelahiran kembali. Ya, demikian kira-kira isi dari sutta tersebut. Jadi konon setelah Sang Buddha membabarkan Karania Metta Sutta ini, beliau berkata kepada para biku, ya pergilah, para biku, ya pergilah kembalilah ke hutan belantara yang berada di selatan kaki gunung Himalaya itu, ya. Kemudian setiap hari uposatha, ya lakukanlah pembahasan tentang sutta ini, kemudian renungkanlah sutta ini pada saat setiap hari uposatha. Ya, kemudian diskusikanlah isi dari sutta ini. Kemudian di samping itu juga kalian perlu mengembangkan ya meditasi yang berhubungan dengan metta ini juga. Karena kalian sering melatihnya, ya maka makhluk-makhluk yang termasuk amanusa, makhluk-makhluk yakha, ya para gendruwo yang sebelumnya itu sering menakut-nakuti kalian, itu mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu lagi. Ya, mereka tidak akan lagi memperlihatkan bentuk-bentuk yang menakutkan, tidak akan memperdengarkan suara-suara yang menakutkan lagi. Ya, bahkan ya sebaliknya, mereka itu mengharapkan hal-hal yang baik dari kalian, misalnya kalian melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Ya, itu apa yang disabdakan oleh Sang Buddha menurut Atthakatha. Ya, jadi para biku ya menyatakan sadu. Setelah itu ya mereka kembali ke hutan untuk berlatih kembali menjalankan puasa.
ya. Dan konon ya setelah para biku kembali ke sana untuk memasuki wasa, ya. Jadi karena mereka telat 1 bulan, tentu saja mereka masuk wasanya itu kan biasanya biku masuk wasa pada sehari setelah hari Asada, yaitu biasanya sekitar bulan 7. Jadi karena mereka telat 1 bulan, ya mereka masuk wasa bulan 8, sehingga mereka keluar wasa agak telat juga 1 bulan, dan itu dibolehkan. Nah, itu sekitar bulan 11, ya. Ya, jadi konon ya semua biku yang menjalani wasa di sana akhirnya mencapai tingkat kesucian, dan para dewa, para amanusa, ya, para yakha yang ada di sana pun itu turut berbahagia, turut mendapatkan manfaat dari kehadiran para biku di sana. Ya, demikianlah selesai sudah ya pembahasan tentang Karania Metta Sutta ini. Ya, jadi sebagai penutup ya, mari kita melakukan review kembali ya. Jadi saya ulangi ya, syair yang pertama. Jadi di syair yang pertama, inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat untuk mewujudkan keadaan damai. Nah, ini adalah sebagai pendahuluan. Ya, Sang Buddha mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baik, ya, maka ya terutama untuk mewujudkan keadaan damai atau untuk mencapai kesucian, maka ia seyogianya tangkas dalam hal-hal yang bermanfaat. Pada dasarnya itu menyangkut sila, samadhi, dan panya. Ya, dan berikutnya Sang Buddha menyatakan sejumlah sikap mental yang harus dimiliki sebelum kita melakukan meditasi tentang metta bhavana. Ya, jadi dia harus mampu lurus, sungguh lurus, ya, mudah dinasihati, lembut, dan tidak angkuh. Ya, ini adalah prasyarat yang harus dimiliki sebelum kita mulai melakukan meditasi. Ya, terutama meditasi tentang metta bhavana. Merasa puas, ya, mudah disokong. Karena kalau dia tidak mudah merasa puas, mudah disokong, waktu sedang meditasi pikirannya macam-macam. Oh, hari ini makanannya kok nggak enak ya. Ya, jadi ini tempatnya kok kurang nyaman ya. Ya, jadi pikirannya akan selalu terganggu oleh hal-hal yang membuat dia tidak puas ya, atau terganggu, pikirannya selalu diganggu oleh hal-hal yang ini karena adanya keinginan yang berlebihan ya. Nah, itu membuat pikirannya itu menjadi gelisah ya, sulit untuk konsentrasi. Lalu sedikit kesibukan, nah itu juga mungkin bagi yang sering ikut retret mengalami bahwa seringkali kita bosan meditasi, lalu kita selalu mencari berbagai kesibukan untuk mengalihkan perhatian, untuk mengalihkan kebosanan kita, ya, untuk lari dari rasa bosan kita. Ya, jadi sedikit kesibukan, hidup bersahaja, indera tenang, cermat, tidak sembrono, tidak menggayuti keluarga-keluarga. Ya, itu menggayuti keluarga-keluarga itu karena kita mempunyai banyak keinginan. Ya, jadi ini semua prakondisi yang perlu dilakukan sebelum kita berlatih meditasi. Tak melakukan sesuatu sekecil apapun yang dapat dicela bijaksanawan lainnya. Karena dengan kalau kita sering melanggar sila, kita sering melakukan perbuatan yang jahat, ya, perbuatan yang buruk, maka nanti waktu sedang meditasi itu akan selalu mengganggu, akan selalu muncul, ya, akan selalu muncul, ya, dan itu membuat batin kita itu sulit untuk tenang. Ya, nah setelah itu, baru Sang Buddha ya setelah menyebutkan prakondisi yang perlu dilakukan atau perlu dimunculkan, lantas Sang Buddha mulai mengajarkan bagaimana melakukan metta bhavana, ya, yaitu dalam batin kita senantiasa ya memunculkan pengharapan bahwa semoga semua makhluk hidup bahagia dan aman, tentram. Nah, itu yang secara umum.
ya, bagaimana melakukan meta bawana. Tapi ya kalau kita hanya menggunakan kita hanya menyebutkan objek yang secara umum begitu, kadang-kadang itu batin kita masih sulit, masih suka sering lari ke sana kemari. Jadi hanya ketika objeknya itu menjadi lebih detail, ya, baru kita bisa batin kita itu bisa lebih konsentrasi. Misalnya waktu kita melakukan anapanasati, kalau kita hanya secara kasar saja, oh ini napas masuk, napas keluar, ini ada sentuhan begitu, ya itu biasanya itu pikiran kita itu suka lari ke sana kemari. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk memperhatikan hal-hal yang detail, misalnya adanya sentuhan, oh sentuhan ini ya lebih kuat, sentuhan ini lebih lebih lemah, lebih ringan, lebih lemah. Lalu pada detik ini sentuhannya lebih lemah, pada detik ini sentuhannya lebih kuat. Nah, kalau kita memperhatikan hal-hal yang lebih detail seperti itu, batin kita itu lebih cenderung tidak akan lari ke sana kemari. Ya, batin kita itu akan lebih cenderung untuk konsentrasi. Jadi oleh karena itu, ya selanjutnya Sang Buddha ya setelah menyebutkan secara kasar bahwa pada dasarnya yang namanya meta bawana kita mengharapkan pihak lain bahagia dan aman tentram. Nah, tapi selanjutnya Sang Buddha mengatakan semua makhluk itu meliputi apa saja. Ya, Sang Buddha kasih contoh, ya, yang tergerak ataupun yang kokoh, ya, yang sudah mencapai kesucian atau yang belum mencapai kesucian, yang panjang ataupun yang pendek, yang besar maupun yang pendek, yang kecil, yang gemuk maupun yang kurus. Ya, kemudian yang tampak maupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah ada atau yang akan muncul, yang sudah ada maupun yang belum muncul. Ya, jadi itu semua ya kita mengharapkan semua hidup bahagia. Kemudian juga ya setelah itu ya jangan kalau kita mengembangkan meta berarti jangan lagi memunculkan rasa kebencian. Jadi tidak menipu satu sama lainnya karena ini bisa menimbulkan kebencian ya entah dari diri kita sendiri maupun dari pihak lain, lalu tidak menghina siapapun dimanapun, lalu tak seyogianya karena marah dan benci ya saling mengharapkan menderita. Nah, itu semua itu jangan dikembangkan kebencian. Ya. Kemudian bagaikan sang ibu dengan nyawa melindungi putra tunggalnya sendiri. Ya, demikian pula terhadap semua makhluk hidup, kembangkanlah pikiran yang tiada hingga. Jadi Sang Buddha kembali menegaskan bahwa meta itu harus diperkuat. Ya, meta itu harus diperkuat sama seperti seorang ibu mengembangkan cinta kasih terhadap sama seperti cinta kasih yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap putra tunggalnya. Kemudian kembangkanlah pikiran cinta kasih yang tiada hingga ke segenap dunia, ke atas ke bawah, ke samping, ya. Tiada penghalang, tiada benci, tiada seteru. Ya, jadi pokoknya ke seluruh alam semesta, ke seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Ya. Oh, sorry. Kehilangan yang syair ke-9. Coba kita cari yang syair ke-9. Baik saat berdiri, berjalan, ataupun duduk berbaring sejauh tidak tertidur. Ya, jadi pengembangan meta itu ya bukan hanya pada saat duduk bersila saja. Kalau sudah mahir pada saat duduk bersila, kita perlu juga kembangkan meta pada saat berdiri, berjalan, atau duduk, atau berbaring. Kemudian selalu memantapkan, setelah memantapkan sati seperti ini, maka dikatakan inilah kediaman Brahma. Ya, kemudian yang terakhir yang 10 ya. Dan
setelah mengembangkan meta berdiam dalam Brahma, lalu tak terjerumus ya dalam pandangan salah, terutama tentang Sakaya Dici, ya, lalu memiliki sila yang baik, ya, karena pada saat itu dia sudah mencapai Sotapanna, sehingga tentu saja memiliki sila yang baik, lalu akhirnya memiliki penglihatan dasana, ya, yatha buta dasana, ya, jadi melihat apa adanya, ya, sudah melihat Dhamma, lalu setelah itu menyingkirkan nafsu keinginan indriawi, ya, secara bertahap, ya, mencapai tingkat kesucian selanjutnya dari Sotapanna, Sakadagami, lalu akhirnya Adagami, ya, Anagami itu sudah menyingkirkan nafsu kesenangan indriawi, ya, kama canda, ya, lalu akhirnya dia mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi, yaitu arahat, sehingga dia takkan terlahir dan terbaring dalam rahim lagi. Ya, baik, itulah sedikit tentang ini Karaniya Metta Sutta. Ya, demikianlah selesai sudah pembahasan kita tentang Karaniya Metta Sutta. Ya, jadi semoga dengan pembahasan kita tentang Karaniya Metta Sutta ini, ya, nanti apabila kita setiap kali kita membaca Karaniya Metta Sutta, kita bisa memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih dalam lagi terhadap sutta ini, ya, sehingga itu membuat praktek kita menjadi lebih baik, ya. Memang banyak hal-hal yang diungkapkan dalam sutta ini, ya, memang omongnya mudah tapi prakteknya tidak mudah, tapi kita mencoba dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, saya pikir demikianlah yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga kita semakin maju dalam Dhamma. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.